Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Nia mengangguk pasrah. Sial sekali nasib anak itu, saut Nika. Sejak pertama di rumah ini, anak itu tak pernah punya kawan selain teman sekamarnya. Karena ia berteman dengan mereka. Mereka, Nika tersenyum lesu. Ia selalu bercerita ada bayi-bayi kecil yang selalu menemaninya bermain. Membuatnya dikucilkan dan dijadikan sumber masalah. Sampai ia masuk ke kamar itu dan mendapati penghuni kamar. Momok, kata Nia. Butuh waktu berbulan-bulan dulu untuk membuatnya bisa menjadi seperti sekarang. Karena setiap kali ia mengingat kejadian itu, trauma yang membuat tidak bisa bicara lagi. Selama ini, aku yang menyembunyikan dia di kamar agar ia tidak menemuimu dulu. Namun, ia pergi lagi dan bersikeras membantumu. Sylvie anak yang baik Nia, sama seperti kamu. Setidaknya biarkan Sylvie bersamanya. Ia tidak sendirian. Nika menuntun Nia memperhatikan kamar itu sebelum meninggalkan tempat itu. Pagi-pagi sekali kamu harus langsung pergi dari sini. Tempat ini tidak bagus lagi untuk kamu tinggal. Pun dengan keadaan Sylvie setelah ini. Maaf Nia, kamu nurut saja ya, bisik Nika sebelum ia menutup pintu. Namun setelah berjam-jam Nia mencoba menutup mata. Ia terbayang wajah Sylvie. Gadis itu tahu banyak tentang tempat ini. Namun ia menutupi semuanya, menyimpannya rapat-rapat hingga terdengar suara bising dari luar kamar. Nia mendekat ke jendela, menatap dua pamong mengangkat seseorang, memasukkannya dalam mobil, lantas kemudian pergi. Nia berjalan mundur. Ia tahu siapa yang ada di sana. Sylvie. Pagi-pagi buta, Nia tidak tidur semalaman. Ia melihat Nika, menatapnya biasa saja, seakan tidak mengatakan apapun. Begitu juga dengan Nia. Ia tidak membicarakan apapun yang ia lihat. Lantas kemudian ia mengatakan, kamu bisa pergi sekarang. Sebelum meninggalkan tempat itu, Nia terdiam menatap foto, memandanginya lama, lantas kemudian berjalan pergi. Nanti ada keluarga yang akan menerima kamu sama baiknya seperti kami menerima kamu. Jaga diri baik-baik. Satu lagi, Sylvie baik-baik saja. Bohong, batin Nia. Namun dia tidak mengatakan. Ia pergi seperti perintah. Namun bila memang gadis kecil itu baik-baik saja, maka setidaknya Nia ingin bertemu sekali lagi saja. Namun hal itu tidak akan terjadi. Nia pergi, meninggalkan tempat itu, mengunci dirinya sendiri dengan segala hal buruk. Rahasia apapun yang dimiliki di rumah itu, Nia merasa seperti memang sengaja tidak diungkap. Namun satu hal yang ia pelajari, bila memang dulu rumah itu adalah tempat untuk pijat aborsi, apakah selamanya mereka yang gagal untuk lahir terus dan terus akan membayangi sisi rumah ini? Entahlah. Nia pergi dan tidak akan menengok rumah itu lagi. Tidak, bahkan hingga saat ini. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga buat penulis yang udah berkontributor yang tentang cerita ini. Gara-gara cerita ini saya belajar banyak hal. Oke teman-teman, kalian boleh pantengin cerita-cerita selanjutnya.